Jan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang tenang bangkit berkumpul dalam rangka melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita sedanten, yakni talabul ilmi kangge ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Dan kaping kali kita bangkit berkumpul dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sedantanan dipanjangkan umurnya dan disemangatakan digiatakan ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Ambil khusus mudah-mudahan kita disemangatakan digiatakan dalam hal menegakkan atau menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari masalah sholat mah sebutnya ibadah pribadi atau ibadah khusus laka hubungan kelawan wong liyan. Ada masalah merupakan agama, menegakkan agama, ana hubungan kelawan wong liyan disebut ibadah bermahdo sing bermanfaat ning sesama. Ikulah bedanya. Ada sholat mah pribadi laka hubungan sosial, laka hubungan kelawan makhluk liyan. Ada masalah manakan pengajian, kegiatan keagamaan, kajaban, maulidan dan lain-lain, mingguan, bulanan, pengajian, keagamaan itulah sing ana hubungan kelawan wong liyan. Ibadahnya lebih meluas dibandingkan ibadah mahdhoh atau pribadi. Nah, jadi alhamdulillah kita kabehan diwaen digerakkan ning Allah, kita bergerak ning ibadah sing ana hubungan kelawan sosial atau kelawan makhluk liyane, artine ngawain manfaat ning sesama. Khairun nas anfaulin nas, sebaik-baiknya manusia iku sing ngawain manfaat ning manusia alias ning sesama, sing sebut bersosial. Sehingga ada perbedaan antara ulama sing diam kelawan ulama sing bergerak ning keagamaan, tingkat kemuliaan atau tingkat derajatnya. Ana sing tugase alias ibadahnya menyendiri tanpa ana sosial, tanpa ana hubungan kelawan sesama, ikut tinggian sing bersosial. Kenapa? Karena ngawain manfaat ning sesama. Jadilah pada baik sesama wali, sama sesama wali tingkatannya tinggi alias ibadah ning Allah, tapi beda antara wali sing ibadah tanpa peduli ning manusia kelawan wali sing peduli ning sesamanya. Ibadah mungkin ning guha, ibadah mungkin ning lowong, tanpa bersosial alias tanpa dakwah iku rendah tingkatannya dibandingkan wali-wali Allah sing bergerak ning masyarakat. Dodok ning kota lah, dodok ning istana lah, dodok ning politik lah, dodok ning budaya lah, dodok ning ekonomi lah, dodok ning keagamaan masyarakat sing disebut kiai lah, sing disebut ulama lah, sing disebut abuya lah. Ikulah sosok-sosok makhluk-makhluk alias manusia-manusia sing ibadah bersosial alias mau manfaat ning sesama. Pergerakan ibadah mengajak umat supaya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala iku sing tinggi derajatnya dibandingkan sing diam. Kena sifat Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama sing tinggi tanpa ana sing lebih ketinggian.
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sing tegak, sing kuat, mal ana sing bisa ngeruntuhaken Islam, mal ana sing bisa ngerobohaken Islam, mal ana sing bisa numbangaken Islam selagi Islam itu ditegakkan. Jadi sapa bae kiyaine, sapa bae ustadz, sapa bae santrine, sapa bae wonge sing bener menegakkan agama pasti tegak agama. Karena sifat agama Islam wala yu'la alaih, laka sing bisa meruntuhkan, laka sing bisa mengalahkan, laka ning agama Islam. Sifatnya kuat, sifatnya tegak, sifatnya urip, itulah Islam. Jadi siapa baik sing berjuang di agama, siapa baik kiai, siapa baik ustaz, siapa baik santri, siapa baik pemuda, siapa baik wonge sing berjuang menegakkan agama pasti kuat. Arti kuat mal kalah, mal kalah. Para rasul, para nabi, seluruh rasul menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, laka sing kalah. Kuat juaine, kenapa? Menegakkan agama Allah. Kanjeng Nabi sangat dahsyat perlawanan manusia sing nentang ning Kanjeng Nabi, bahkan rencana pembunuhan ning Kanjeng Nabi. Laka sing kuat. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi manusia utusan Allah sing tugasnya menegakkan agama Allah, kuat. Setelah Kanjeng Nabi wafat diganti para sahabat. Sahabat pada baik, sangat kuat, laka sing bisa ngalahaken. Kenapa? Menegakkan agama. Setelah para sahabat laka tabi'in, model Imam Malik, Imam Hanafi, Atsba tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, Imam Rafi'i wa Nawawi, dan para ulama besar sangat kuat, laka sing bisa mengalahkan. Kenapa? Asli menegakkan agama. Termasuk Sultan Nil Aulia Sultan Abdul Qadir Jailani. Waktu kehidupan aneh 70 ulama sing ora senang alias sing bertolak belakang kelawan Tuan Abdul Qadir Jailani. Durung wong-wong non Islam sing sangat memusuhi, kuat karena Tuan Abdul Qadir Jailani menegakkan agama Islam. Terus diganti na murid-murid yang merambah ning Nusantara, ning para wali-wali songo. Waktu sedurung Islam Nusantara alias Pulau Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan, Nusantara Hindu dan Buddha. Tapi wali songo dan lain-lainnya sangat kuat menegakkan agama Islam. Padahal Nusantara agamane Hindu dan Buddha. Apakah laka perlawanan? Ada. Bahkan ada peperangan, bahkan ada rencana pembunuhan ning Wali Songo, tapi diwayan kuat. Kenapa? Karena Wali Songo menegakkan agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Terus berambah ning Sultan Banten. Waktu Sultan Banten menegakkan ning Banten beragama Hindu dan Buddha sing sangat kuat. Tapi Maulana Hasanuddin singkat ceritanya berhasil menegakkan agama Islam ning Banten. Bahkan hampir seluruh Banten menjadi Islam. Kok kuat? Padahal akeh tentangan perlawanan sing pribumi baik sing penjajah. Tapi kuat karena Islam sifatnya tinggi alias orang bisa dikalahkan. Terus Sultan Banten laka diganti ning para
keturunan anak putune terus berkembang Islam, dikembangkan ning anak putune sing berjuang terus menegakkan agama. Senajan dirongrong ning Belanda Nusantara khususnya Banten, tapi Islam terus berjalan. Kenapa? Anak tokoh-tokoh sing menegakkan agama Islam. Ageng Tirtaya Syekh Buit Mansur Cikedoan, Asnawi Cilin Labuan, terus Maulana Yusuf, terus para wali-wali Allah sing terus bergantian untuk menegakkan agama. Digempur nang Belanda diacak-acak, tapi Islam terus berjalan. Kenapa? Anak tokoh-tokoh sing bener-bener menegakkan agama. Senajan digempur nang Belanda, di samping diacak-acak, dikeruk harta kekayaan Nusantara, sekaligus untuk merubah Indonesia alias Nusantara supaya jadi Kristen. Karena Belanda beragama Kristen, tapi orang berhasil. Kuat. Kenapa? Karena ulama-ulama asli menegakkan Islam, asli menegakkan agama Allah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Orang bisa dikalahkan, orang bisa. Terus merdeka, Bung Karno dengan rekan-rekan terus menyambung, digerakkanlah agama-agama Islam. Ake ulama-ulama sing asli memperjuangkan agama. Senajan anak ronrongan sing komunis waktu itu misi apa? Misi untuk merubah Indonesia jadi komunis, sehingga ngedueni gerakan-gerakan sing ngebantai para kiai-kiai. Supaya apa? Supaya Indonesia jadi komunis. Tapi alhamdulillah kuat Islam tidak bisa dikalahkan, bahkan dibantai komunis. Atas gerakan organisasi NU, ulama-ulama NU bekerjasama dengan TNI ngebantai PKI. Kenapa kuat? Karena para ulama sing asli menegakkan Islam alias agama Allah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Terus setelah Bung Karno presiden pergantian akelah rongrongan agama, tapi masih kuat, tidak bisa dirubah. Kenapa? Ning Indonesia alhamdulillah masih akeh para kiai-kiai sing asli menegakkan agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Masih kuat. Nah, jadi ternyata apabila Islam anak wong sing menegakkan asli Islam bakal duen kuat. Siapa baik? Senajan dihantam sing kana sing pasti kuat lamun asli menegakkan agama. Nah, lan maning al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, sing alam tegak pasti tinggi, pasti urip. Jadi ternyata apabila pengen urip agama, pengen tegak agama, kudu anak tokoh sing asli menegakkan agama. Lamun asli menegakkan agama, pasti urip agama, tegak agama. Tapi andai kata anak kiai ustad cing para asli menegakkan agama mati, mual kuat. Ternyata singgawe rusak, singgawe kuat kiai ustad sapabe sing perjuangkan agama asline dudu negarakan agama, sehingga orang kuat. Andai kata asli menegakkan agama sejarah sing zaman bengen sampai ning tahun modern, sing asli menegakkan agama kuat, kecuali malaikat Israel sing mateni beke wis ora bisa. Iku doa sing gawe kuat lamun wis dicabut nyawane mbeka kuat. Tapi selagi urip arep diprimenaken bae, arep digempur sakana sing kana, arep diteluhi, diteror, diprimenaken bae pasti kuat lamun asli menegakkan agama. Tapi andai kata siapa bae kiaine, siapa bae santri ustadz, siapa bae pemudane sing memperjuangkan agama orang asli hanya palsu, mual kuat.
arep nganakan keagamaan apa baik, pengajian apa baik, mual kuat runtuh lamun orang asli menegakkan agama. Memang anak, ya memang anak sing asli, anak sing palsu. Artinya palsu, kerumune kedelangnya mah agama, tapi sing ditegakkan duduk agama. Hari para ulama pengen sing disebut mau wali songo termasuk terus ulama sing asli. Apa kan asli? Tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok, cuma agama, cuma ibadah niat titik. Laka tujuan lian laka sehingga diperintahkan digempur nang Belanda, digempur nang Jepang, digempur nang komunis tetap kuat. Kenapa? Karena cuma menegakkan agama semata. Laka tujuan lian laka tujuan lian pada baik dai penceramah kok tenar engkau hilang, kok tenar engkau hilang, lenyap orang kuat orang langgeng. Kenapa? Duduk asli menegakkan agama hanya sebatas kepentingan pribadi. Agama hanya sebatas jadi batu loncatan supaya jadi kendaraan, supaya terwujud keinginan pribadinya. Pengen terwujud keinginan pribadi. Apa pribadi? Hawa nafsu, hawa kepengen, nafsu pribadi. Sifat nafsu menuju ning makhluk menuju ning Allah, baik itu penghargaan maupun materi atau imbalan. Itulah ternyata diteliti siapa bekiai ustadz sing orang kuat memperjuangkan agamanya, kena duduk asli memperjuangkan agama hanya sebatas pengen penghargaan, pengen penghormatan, pengen di kiai-kiai, pengen di ustad-ustad, pengen keenakan sing imbalan malah buat runtuh. Kenapa? Agama hanya sebatas jadi kendaraan, sebatas jadi batu loncatan. Sing arane kendaraan pasti didodoki, sing arane batu loncatan pasti dietek. Jadi mendengungkan agama, mendengungkan Islam hanya sebatas untuk kendaraan, supaya terwujud keinginan pribadinya, supaya terwujud keinginan kelompoknya. Iku agama arane dietek, agama didodoki sekarang kendaraan mah. Setiap didodoki, setiap bedek arane menghina agama. Mal mulia, mal. Jadi nengapa sih para wali mah, para ulama, para wali songo lan keturunan kok akeh sing ngejarai waktu uripe mulia, waktu matina mulia diutang ning wong. Kenapa? Memperjuangkan agama nih orang menghina ning agama, cuma menegakkan agama ibadah titik laka kepentingan pribadi, laka kepentingan kelompok, laka pengen dihargai, laka pengen dihormati, laka tujuan materi, laka. Jadi agama ditegakkan asli, tidak dijadikan kendaraan, orang dijadikan batu loncatan. Jadi orang ngehina, orang ngedodoki, orang ngedek ning agama. Jadi apa? Mulia, uripe mulia, matina mulia. Tapi akeh para kiai, para ustad kok matina lah kasih ngejarai. Aja kok mau Islame, anak putu daerah ulat ngejarainya. Kenapa? Karena mendengungkan agama hanya untuk kendaraan, untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Menggerak nih agama adakan pengajian atau kegiatan keagamaan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Anak kepengen pribadi sehingga menghina nih agama. Sing ditonjolakan, sing dituju duduk agama, tapi kepentingan pribadi. Berarti dia menjadikan kendaraan atau batu loncatan. Berarti dietek, didodoki. Setiap agama didodoki, dietek, berarti menghina Kanjeng Nabi, menghina Allah. Sehingga orang mulia, laka kemuliaan, kena menghina ning agama. Jadi siapa baik kiai, siapa baik ustaz sing menggerakkan keagamaan, menghidupkan agama, tapi anak kepentingan pribadi, mal mulia kena menghina ning agama. Orang mulia mual.
Tapi kembali maning mengapa para wali-wali mulia kena berdakwah ya, alias menghidupkan agamanya hanya sebatas ibadah ning Allah, menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah, menghidupkan agama Allah, laka untuk tujuan pribadi atau kelompok. Jadi orang dijadikan kendaraan, orang hina ning agama. Setiap orang hina ning agama memuliakan agama, memuliakan agama, memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan Allah, mulia. Nah, jadi siapa bae wonge kiaine ustaz santrine wonge pemudane si asli menegakkan agama siji bakal duen kuat mual kalah senajan digempur sekali-sekali. Kedua, bakal anak kemuliaan di dunia wal akhirah. Kenapa? Karena memuliakan Allah, memuliakan kanjeng Nabi. Ikulah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi mal bisa diruntuhkan. Iku kena sing gawe runtuh dudu musuh, tapi ternyata tujuannya pertegaknya hidup agamanya hanya anak kepentingan pribadi. Iku. Nah ikulah para jamaah, mudah-mudahan kita kabehan Allah ngisungi kekuatan, kesabaran, ketawakalan, keikhlasan, beristiqomah dalam hal menghidupkan Allah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya namun pengen kuat menegakkan agama siji aja anak kepentingan pribadi, aja anak kepentingan kelompok. Asli kudu anak ibadah titik, nganakan pengajian niat ibadah titik, nganakan rajaban maulidan ibadah titik, aja anak kepentingan pengen dihargai dihormati apa manik anak materi. Kudu bener-bener niat ibadah titik wis. Insyaallah bakal terjadi kuat dan bakal anak kemuliaan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Semoga terus saya pembacaan kitab, mangga tafadhol.